pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA Mata'anallah fi kulli hayati, beserta istri tercinta beliau Umia Jahati Tidalia SPDI Mata'anallah fi kulli hayatiha. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ustadz Komarudin SPDI MPD Mata'anallah fi kulli hayatihi, beserta jajaran majelis guru yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Mata'anallah fi kulli hayatikum. Dan yang terhormat para bapak-bapak dan ibu-ibu yang arif dan bijaksana. Tapi kalau dengan saya tidak perlu yang arif dan bijaksana, cukup jadikan saya yang pertama dan jangan pernah jadikan saya yang kedua, karena sesempurna-sempurnanya orang kedua tidak akan pernah mengalahkan kesempurnanya orang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqan ala abdihil kitab lil alamina nadhiran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini pastinya kita tidak terlepas dari yang namanya pujian ataupun hinaan. Betul apa betul? Tapi terkadang orang itu tidak tahan dengan pujian dan tidak kuat dengan hinaan. Dipuji sedikit, sombong, dihina sedikit, sedih, galau, terpuruk. Yang pertama, bila mana kita dipuji, hati-hati dengan yang namanya pujian. Baginda Rasul melarang memuji secara berlebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighta an tusyra azma akhika." Sesungguhnya engkau telah membinasakan atau memotong punggung kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan memuji secara berlebihan ialah yang menjerumuskan ke dalam kesombongan. Ingatlah, hakikat pujian hanyalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan milik Allah segala pujian, karena Allah yang maha agung, yang menganugerahkan semua nikmat kepada seluruh hambanya, dan selain Allah hanyalah perantara. Kemudian yang kedua, bila mana kita dihina, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun penggalan ayat 96, idfa' billati ya ahsanu sayyi'ah. Di dalam tafsir Al-Baidawi dijelaskan memaafkan orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam menghadapi hinaan, contohlah akhlak baginda Rasul. Ketika baginda Rasul dihina oleh seorang Yahudi yang buta, tapi baginda Rasul malah menyiapkan makanan, bahkan hingga menyuapinya. Masya Allah. Para hadirin, lalu bagaimana sih solusi agar diri kita tidak lupa diri karena pujian dan tidak teracuni akan hinaan? Yang pertama, mawas diri juga rendah hati. Di zaman sekarang ini tidak sedikit kejadian karena kelebihan yang dia miliki sampai mengangkat dagu bahkan merendahkan orang lain. Astagfirullah. Yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan terobsesi akan pandangan manusia. Zaman sekarang mau bukber, mau taraweh, bajunya pak bagus-bagus, pak glamor-glamor. Bukannya niat ikhlas ibadah karena Allah, malah haus akan validasi atau takut institusi. Nauzubillahi min zalik. Nah, makanya para hadirin, kita sebagai orang yang beriman, jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena hinaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ialah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan dari manusia biasa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan bisa kita bicarakan baik-baik, jangan malah pergi dan mencari yang lebih baik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.